0 ya. Partisinya, ini norma P ini lebar dari partisi ya, atau sama saja delta X-nya ya. Jadi delta X-nya menuju 0. Nah, maka ini akan sama dengan luas D atau luas daerah di bawah kurva. Nah, kemudian luas daerah di bawah kurva tersebut ini kita nyatakan atau kita sebut sebagai integral tentu ya dari fungsi f pada selang AB. Jadi luas D yang tadi di atas kita, jadi kalau misalnya saya punya ini adalah fungsi fx, kemudian ini selang A sampai B, nah kemudian ini adalah luas D gitu ya. Jadi luas D ini sama dengan ini ya, limit dari jumlah Riemann. Ya kan? Jadi saya punya jumlah Riemann, kemudian saya ambil limitnya, saya evaluasi ketika partisinya atau lebar partisinya itu menuju 0. Atau persegi panjangnya menuju tak hingga gitu ya. Nah ini kita definisikan sebagai ini ya, bentuk dari integral tentu integral A sampai B dari fx dx. Nah ini adalah limit jumlah Riemann. Oke, jadi kalau dilihat bentuknya mirip ya. Jadi sumnya itu atau sigmanya itu kalau di stretch gitu ya, seperti huruf S. Nah ini kan kalau integral itu sebetulnya seperti huruf S ya, cuma dia agak panjang. Jadi kita definisikan integral A sampai B dari fx ya, fx dx. Jadi di sini delta x ini akan menghampiri dx ya. Nah itu, jadi limit jumlah Riemann ini merupakan luas D. Atau di sini saya bisa berikan kesimpulan bahwa integral tentu dari A sampai B fungsi fx dx itu adalah limit dari jumlah Riemann ya. Limit dari jumlah Riemann untuk fungsi f pada selang A. Oke, karena integral tentu ini menyatakan limit jumlah Riemann ya, yang juga menyatakan luas dari D, ya namanya luas artinya hasilnya itu berupa bilangan ya. Jadi pembeda antara integral tentu dan integral tak tentu, salah satunya itu dari outputnya. Jadi kalau integral tak tentu, outputnya adalah fungsi. Kalau integral tentu, outputnya adalah bilangan, gitu ya. Karena dia menyatakan luas dari suatu daerah di bawah kurva ya. Oke, itu jadi sekarang udah tahu kaitan integral tak tentu itu kaitannya dengan antiturunan, sedangkan integral tentu kaitannya dengan limit jumlah Riemann ya. Jadi kembali lagi kita temui limit ya. Oke. Sebetulnya kalau mau didalami dari bentuk sigma-nya gitu ya, jadi kita menghitung dari awal gitu ya, kita tentukan delta x-nya berapa, kemudian kita hitung panjang persegi, kita hitung luas dari persegi panjangnya gitu ya masing-masing, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita ambil limitnya, ini akan menjadi nilai dari integral tentu ya. Tapi kalau kita sih nggak perlu sampai situ ya, jadi cukup tahu bahwa
integral tentu itu merupakan limit dari jumlah Riemann. Idenya adalah kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva pada selang AB ya, yaitu luas D, kita hampiri dengan luas-luas persegi panjang ya. Kita dapat jumlah Riemann, yaitu jumlah dari luas persegi yang kita punya, kemudian kita ambil limitnya ketika lebar selangnya itu semakin kecil. Maka itu merupakan definisi untuk integral tentu ya. Oke. Kemudian di sini ada sifat-sifat dari integral tentu. Di sini integral AB dari 1 dx ini sama dengan d min a ya. Ini kan sebetulnya saya punya fx-nya adalah 1 ya. Kalau digambarkan, ini kan fungsi konstan ya di sini. Kemudian kalau saya punya selang A sampai B, maka integral 1 dari batasnya A sampai B itu kan ini ya. Luasnya ini. Nah, ini adalah luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang di mana panjangnya adalah ini, yaitu B min A ya. Kemudian tingginya adalah 1. Oke. Kemudian kalau saya punya integral fx dx dari A sampai A, ini sama dengan 0. Tentu ya, karena dari A sampai A, ya lebar selangnya 0 ya. Maka luas persegi yang kita punya, ya sebetulnya itu tidak membentuk persegi ya, hanya garis lurus saja. Maka dia sama dengan 0. Nah, kemudian kalau saya punya integral A sampai B dari fx dx, ini akan sama dengan minus dari integral B sampai A dari fx dx ya. Jadi kalau saya rubah atau saya tukar gitu ya batasnya, maka ini bernilai negatifnya gitu ya. Oke, kemudian dua sifat yang terakhir ini kita sebut sifat kelinearan ya. Jadi yang pertama, kalau saya hitung integral A sampai B dari K fx dx untuk suatu K ya, untuk suatu K anggota bilangan real, nah maka K-nya bisa seolah-olah keluar gitu. Jadi bisa saya kalikan K dengan fx yang kita punya, kemudian saya integralkan, atau saya integralkan dulu fungsi fx, kemudian baru hasilnya saya kalikan dengan K, sama saja ya. Kemudian yang terakhir ini sifat kelinearan terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi ini sama. Jadi saya bisa hitung atau saya bisa jumlahkan atau kurangkan terlebih dahulu, baru saya integralkan, atau saya integralkan masing-masing, baru di akhir saya juga atau saya kurangkan, sama saja ya. Oke. Kemudian ada yang namanya teorema dasar kalkulus 1 atau TDK 1 gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan jika F kontinu pada selang AB, kemudian X itu salah satu titik pada selang tersebut ya, maka turunan dari integral ft dt dengan batas A sampai X ini akan sama dengan fx ya. Jadi integral dari suatu fungsi kita turunkan, maka hasilnya adalah f itu sendiri ya, f di titik X. Tinggal di sini kita lihat bentuknya ya.
X, maka yang bawah itu berarti berupa nilai ya, atau berupa titik ujung. Oke, contoh kalau ini hasilnya apa? Ini kan artinya saya punya fx-nya itu adalah, atau ft-nya gitu ya. Karena fungsinya dalam ft-nya adalah t pangkat 3 ya. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus 1, ini akan sama dengan fx ya, atau x pangkat 3. Kalau contoh yang B gimana? Kalau contoh yang B, nah dia batasnya kebalik ya. Jadi kalau misalnya teorema dasar kalkulus, si variabel x-nya harus ada di atas ya, batas yang atas. Nah, tapi kita punya sifat ini ya, apa sifat tadi? Bahwa integral A sampai B dari fx dx ini sama dengan minus dari integral B sampai A fx dx ya. Sehingga ini akan sama dengan minus dari integral 1 sampai x t pangkat 3 dt ya. Atau minusnya bisa keluar ya. Minus dari turunan integral 1 sampai x t pangkat 3 dt. Nah, ini kita punya ft-nya adalah t pangkat 3 ya. Sehingga berdasarkan teorema dasar kalkulus 1, ini akan sama dengan minus dari fx. Atau minus x pangkat 3 ya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau yang C, di sini artinya saya punya ft-nya adalah t min 3 ya. Tapi di sini saya punyanya x kuadrat ya, harusnya kan hanya x aja. Oke, kalau gini kita harus misalkan ya. Jadi, misal U itu adalah x kuadrat ya. Sehingga nanti kita bisa di sini oke ya. Nanti yang atasnya itu adalah U. Ininya tetap ya. Oke, kalau U saya misalkan x kuadrat gitu ya. Kemudian ketika x-nya sama dengan 1, maka U-nya juga 1 ya, 1 kuadrat. Sehingga batas bawahnya ini tetap U ya. Tetap 1. Oke, kemudian kalau U-nya sama dengan x kuadrat, artinya du-nya adalah apa? Atau di sini saya tulis du dx-nya adalah 2x ya. Atau di sini turunan U terhadap X adalah 2. Nah, sehingga kalau misalnya kita turunkan ini gitu ya, terhadap U, nah dengan aturan lantai gitu ya, artinya kita harus mengalihkan dengan turunan dalamnya ya, yaitu turunan U terhadap X. Gitu ya. Oke, sehingga di sini saya punya nah ini bisa pakai teorema dasar kalkulus 1, kemudian dikali turunan U terhadap X adalah 2X ya. Sehingga saya punya di sini
adalah FU ya, berdasarkan teorema dasar kalkulus 1. Oke, kita kembalikan. U-nya adalah X kuadrat ya. Karena FT-nya adalah T pangkat T min 3, maka kalau saya punya Fx kuadrat, ini adalah X kuadrat min 3 ya. Dikalikan 2X, maka saya punya 2X pangkat 3 min 6X. Oke, kalau ada yang bertanyakan silakan. Ibu mau bertanya. Silakan. Ibu maaf, tadi keputus. Itu DU per DX sama dengan 2X. Nah, 2X-nya itu tuh dari mana ya, Bu? Oke, Mela ya. Tadi di sini kan kalau menggunakan teorema dasar kalkulus, ininya kan harus X ya, yang di atas, batasin atas. Dia harus pangkat 1. Artinya kalau misalnya selain itu, misalnya di sini saya punya integral A sampai 2X gitu ya, itu harus kita misalkan gitu ya. Dalam hal ini pun sama ya, jadi saya misalkan X kuadratnya itu sama dengan U ya. Kalau U-nya sama dengan X kuadrat, artinya DU dx-nya itu adalah 2X ya. Jadi saya turunkan U yaitu X kuadrat terhadap X. Maka saya punya 2X. Gitu ya, Mela. Oke? Atau terputus lagi? Mela gimana? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sip. Sudah, Bu. Oke ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke teorema dasar yang kedua ya. Ini yang terkenal atau yang sebetulnya sudah kita lakukan sedari SMA, tapi kita nggak tahu ya, ternyata itu bagian dari teorema dasar. Oke, jadi kalau saya punya F kecil, itu adalah suatu fungsi yang kontinu, kemudian F besar itu adalah anti turunannya ya, kita sudah pelajari minggu lalu ya, anti turunan atau integral tak tentunya gitu ya. Pada selang AB, maka integral fx dx dengan batas A sampai B ini akan sama dengan FB dikurangin FA ya. Jadi kita punya anti turunannya yaitu F besar, kita evaluasi di titik-titik ujungnya ya. Titik ujung yang B atau FB dikurangi titik ujung yang lainnya. Nilai fungsi anti turunan di titik A. Nah, oke. Teorema dasar kalkulus 2 ini yang menghubungkan antara integral tak tentu dengan integral tentu ya. Oke. Atau ini bisa saya tulis sebagai ini. Fx dari B A ini adalah FB min F. Saya rasa udah familiar lah ya ini. Oke. Contoh ini ya. Saya punya fungsi X kuadrat plus 1. Kita tahu bahwa anti turunannya itu ini ya, fx dx. Atau di sini X kuadrat plus 1 dx. Di sini saya punya adalah sepertiga X pangkat 3 plus X ya. Plus C sebetulnya ya. Tapi kalau bicara tentang integral tentu kita bisa pilih salah satu anti turunannya aja gitu ya. Integral tak tentu itu kan hasilnya berupa keluarga fungsi ya. Kemudian kita bisa pilih anti turunannya itu salah satu fungsinya gitu ya. Kita bisa pilih sepertiga X pangkat 3 plus X ya, tanpa dijumlah
disamakan dengan suatu konstanta. Oke. Maka pada selang 0 sampai 4 gitu ya, berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 kita punya ini akan sama dengan F ini kan 0 sampai 4 dari Fx dx ya. Ini akan sama dengan Fx, kita evaluasi di 4. Atau ini adalah F4 min F0 ya. F-nya kita tadi sudah hitung ya. Ini. Kita bisa evaluasi di 4, tinggal disubstitusi saja. Tambah 4 dikurangin 0 ya. Sepertiga kali 0 pangkat 3 ditambah 4. Tinggal kalau dihitung, nanti bisa dicek ya, siapa tahu saya menjumlahkannya salah. Ini ya. Hasilnya adalah 76/3. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi kalau misalnya saya punya selang apa nih? Jika F diintegrasikan pada sebuah selang yang memuat A, B, dan C, maka integral dari Fx dx AC itu adalah AB Fx dx ditambah integral BC Fx dx. Oke ya, artinya oke, sebentar. Saya sambil cek yang lain. Oke ya, artinya di sini kalau saya punya selang atau di sini saya punya suatu fungsi gitu ya. Ini A sampai B. Kemudian bukan sampai B, berarti sampai C ya. Kemudian di sini saya punya titik B, artinya integral A sampai C gitu ya. Nanti kan kita hitung luas daerah di bawah kurva F pada selang atau lebar persegi panjang, pada lebar A sampai C gitu ya, atau C-nya. Ini ya. Nah, ini bisa kita bagi, ya seolah kita bisa bagi jadi 2 gitu ya. Jadi saya hitung integral atau luas daerah di bawah kurva F pada selang A sampai B dulu gitu ya. Ini saya punya luas 1 katakanlah. Kemudian baru saya hitung integral dari Fx dengan batas B sampai C gitu ya. Jadi di sini saya punya luas 2. Oke. Karena ini nanti akan bermanfaat kalau kita punya fungsi yang dia tidak kontinu gitu ya. Misal saya punya fungsi yang seperti ini gitu ya. Ini kan tidak kontinu di titik katakanlah di sini B gitu ya. Kemudian saya mau hitung luas atau integralnya dari A sampai C. Nah, artinya saya bisa partisi atau saya bisa hitung menjadi 2 bagian gitu ya. Jadi saya hitung untuk selang yang pertama gitu ya. Kemudian baru saya hitung integral untuk selang yang kedua. Kemudian saya jumlahkan. Artinya kita tadi kan kalau misalnya integral tentu itu premisnya adalah ini ya, F-nya kontinu ya. Tapi kalau misalnya tidak kontinu itu kan ya tergantung ya, biasanya kalau misalnya tidak kontinu di 1-2 titik,
ya kita bisa hitung integralnya bagian per bagian. Gitu ya. Jadi kita bisa bagi ke dalam selang-selang tertentu di mana pada selang tersebut F-nya kontinu, ini kan pada selang A sampai B, pada selang buka ya, A sampai B dia kontinu kan, kemudian pada selang buka B sampai C, F juga kontinu. Jadi dia tidak kontinunya hanya di titik B gitu ya. Tapi pada selang-selang AB dan selang BC dia kontinu sehingga kita bisa hitung integralnya. Oke, jadi kalau misalnya dia tidak kontinu, hanya pada titik-titik tertentu, kita bisa hitung integral bagian per bagian. Kemudian kita coba. Oke. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk perhitungan integral tentu. Ya, tentu kan ya sebetulnya prinsipnya sama ya, integral tak tentu dengan tentu. Ya, tadi ya kita menghitung anti turunannya gitu ya. Hanya bedanya kalau di integral tentu kita memiliki batas dari integral dan nanti hasilnya itu adalah berupa bilangan real ya. Ya tentu teknik-teknik integral yang kita pelajari ketika menentukan anti turunan seperti teknik substitusi, kemudian integral parsial, itu juga bisa kita pakai di integral tentu ya, ketika kita punya fungsi yang kita ingin integralkan itu yang membutuhkan teknik-teknik tersebut. Hanya perlu karena di sini kita bicara tentang integral tentu, artinya kita punya batas, nanti ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Oke, di sini mengingatkan ya, teknik substitusi untuk integral tak tentu itu kan ya sebetulnya kalau saya punya bentuk yang seperti ini gitu ya. Nah, sebetulnya kan saya memisalkan fungsi gx itu sebagai u gitu ya. Sehingga bentuk integralnya kita punya jadi lebih sederhana gitu ya, f u d u. Maka ini hasilnya adalah f besar u ya, anti turunan dari f u. Kemudian kita kembalikan u-nya sama dengan gx. Oke, sama halnya untuk integral tentu ya. Bedanya hanya di batas. Jadi kalau misalnya di sini di awal saya punya batasnya A sampai B, kemudian kalau saya misalkan U-nya itu adalah GX, nanti ada penyesuaian di batas integralnya ya. Jadi batas integralnya bukan lagi A sampai B dari F U D U ya, bukan. Tapi batas integralnya adalah GA dan GB gitu ya. Karena saya memisahkan GX-nya itu sebagai U. Udah, hanya beda di situ aja ya. Oke. Oke, di sini saya punya integralnya adalah F besar U. Ini dari sini ke sini teorema dasar kalkulus 2 ya. Oke. Sehingga saya punya nanti tinggal di substitusi. Oke. Contoh ya. Oke, saya punya fx-nya adalah x kuadrat plus x pangkat setengah atau akar dari x kuadrat plus x dikali 2x plus 1 dx. Kemudian saya integralkan dengan batas 0 sampai 4 ya. Oke, di sini kita bisa kerjakan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, ini tapi sebelum itu ya,
Ini kan kita bisa pakai substitusi ya, teknik substitusi, karena ini kan seperti perkalian dua fungsi ya, di mana fungsi yang satu itu merupakan turunan dari fungsi yang lain. 2x plus 1 ini kalau kita lihat itu turunan dari x kuadrat plus x ya, jadi kita bisa pakai teknik substitusi di sini. Karena kalau misalnya kita kalikan, ya sulit ya. Ini kan ya tidak bisa kita operasikan lagi ya, 2x plus 1 dikali akar x kuadrat plus 1 gitu ya. Atau sebetulnya bisa kalau mau pakai integral parsial ya. Tapi tadi ya kalau integral parsial itu kan stepnya agak lebih panjang ya. Nah kebetulan ini masih bisa kita pakai teknik substitusi. Jadi kita pakai teknik substitusi. Oke, cara yang pertama itu kita hitung terlebih dahulu integral tak tentunya ya. Artinya yang saya hitung adalah integral dari x kuadrat plus x pangkat setengah dikali 2x plus 1 dx. Tanpa batas ya, karena yang saya hitung adalah integral tak tentu. Nah, ini gunakan metode substitusi ya. Kalau menggunakan metode substitusi, tadi kita memisalkan suatu fungsi, yaitu U sama dengan, kira-kira yang mana yang kita misalkan? Yang ini ya, yang x kuadrat plus x, U-nya adalah x kuadrat plus x, maka du-nya adalah 2x plus 1 dx ya. Atau ini ya, du dx-nya itu adalah 2x plus 1, sehingga du-nya adalah 2x plus 1 dx. Oke, jadi di sini saya punya integral dari u pangkat setengah du ya. Yang hasilnya adalah 2/3 u pangkat 3/2 ya. Plus c ya. Oke, di sini saya kembalikan u-nya ya, yaitu 2/3 kali x kuadrat plus x pangkat 3/2 plus c. Nah, ketika kita sudah dapatkan hasilnya kan berupa keluarga fungsi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah hitung integral tentunya, yaitu dengan menerapkan teorema dasar kalkulus 2 ya. Oke, jadi kita punya f besar x-nya itu adalah 2/3 x kuadrat plus x. Jadi kita pilih ya, pilih anti turunannya adalah ini. Karena ya tadi hasil dari integral tak tentu itu keluarga fungsi, kemudian anti turunan itu salah satu bentuk fungsinya, artinya kita bisa memilih anti turunannya ya, untuk menyelesaikan integral tentu. Dengan cara yang pertama kita bisa memilih anti turunannya adalah yang tanpa konstantanya ya. Jadi pilih anti turunan dari fx adalah ini gitu ya. Sehingga berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 gitu ya, integral dari 0 sampai 4 dari x kuadrat plus x pangkat setengah 2x plus 1 dx ini akan sama dengan f besar x gitu ya, dari 0 sampai 4, atau dalam hal ini 2/3
X kuadrat plus X pangkat 3/2 dari, kita evaluasi di titik-titik ujungnya. Tinggal disubstitusi. 2/3, 4/2 ditambah 4, dikurangin 2/3 kali 0 ya. Oke, ini kalau dihitung hasilnya 2/3, 16 tambah 4, 20, pangkat 3/2. Nah, ini bisa dihitung ya. Nanti tolong hitung. Oke, itu cara yang pertama. Atau ini langsung aja ya, yang ini aja. Tanpa evaluasi. Atau coba hitung ya. Kan boleh pakai kalkulator ya, kalau di ujian tuh. Oke, saya hitung. Bu, punten nanya. Silakan. Saya tadi masih bingung, agak meleng di bagian ini, yang 2/3 X kuadrat tambah X. Terus itu cara selanjutnya kan itu ada 4 ya. 4-nya dapat dari yang mana, Bu? Mana? Coba ulangi. Yang ini yang cara pertama. Itu kan Ibu masukin 4 kuadrat plus 4 ya. Oh, ini ya. Ini kan saya punya fx-nya itu adalah 2/3 X kuadrat plus X ya. Jadi saya tinggal substitusi X-nya sama dengan 4 ya. Artinya saya substitusi 2/3 dikali 4 kuadrat ya. Kan X kuadrat ditambah X. Berarti ditambah 4 ya. Oke, sebelum ke situ mungkin di sini ada yang saya terlewati, F4 dikurangin F0 ya. Gitu ya. Bingung? Iya, Bu, paham. Makasih banyak, Bu. Oke. Gitu ya. Oke, ini dihitung kurang lebih itu hasilnya oke, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa gunakan substitusi langsung pada bentuk integral tentunya ya, termasuk mengubah batas pengintegralannya. Jadi, yang dilakukan cara yang kedua adalah ini ya. Jadi, kita rubah batas integralnya menyesuaikan dengan permisalan yang kita tulis ya. Oke. Oke, tadi soalnya adalah integral dari 0 sampai 4 X kuadrat plus X pangkat setengah dikalikan 2X plus 1 dx ya. Kita pakai metode substitusi, artinya misal U-nya itu adalah X kuadrat plus X ya, di mana du-nya adalah 2x plus 1 dx. Nah, perhatikan bahwa ketika x-nya 0 ya, ini ketika x-nya 0 untuk batas yang bawah, maka u-nya adalah 0 kuadrat plus 0 ya, karena saya memisalkan u-nya adalah x kuadrat plus x. Kemudian ketika x-nya 4, untuk batas yang atas, maka U-nya adalah 4 kuadrat plus 4 ya. Yaitu 20. Sehingga ini, kalau saya tuliskan ya, ini kan saya misalkan sebagai U, pangkat setengah, 2X plus 1 dx-nya adalah du, batasnya U-nya dari 0 sampai 20. Gitu ya. Di sini sama dengan
U pangkat 3/2 kita evaluasi di 0 sampai 20. Sama dengan 2/3 20 pangkat 3/2 dikurangin 2/3 0 pangkat 3/2. Kurang 0 ya. Ini kurang lebih hasilnya adalah sama ya, 59,03. Oke, jadi cara yang kedua kita bisa gunakan metode substitusi langsung dengan menyesuaikan ya batasnya. Jadi di sini batasnya langsung diganti 0 sampai 20 ya. Jadi kalau misalnya di sini batasnya nggak diganti ya, jadi 0 sampai 4 tentu hasilnya itu salah ya. Jadi harus disesuaikan. 20 gitu ya. Atau kalau mau nggak pusing gitu ya menentukan batas, ya bisa pakai cara yang pertama. Artinya kita hitung dulu antitururannya, setelah itu kita bisa pakai teorema dasar kalkulus 2 untuk menghitung antiturunan di batas-batasnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah tentang teorema kesimetrian. Oke, teorema kesimetrian ini berlaku ketika kita ingin menghitung integral untuk fungsi-fungsi genap ataupun fungsi-fungsi ganjil. Nah, untuk fungsi genap, ketika kita hitung dari min A sampai A dari fx dx, ini kita bisa hitung atau cukup kita hitung dari integral dari 0 sampai A fx dx, kemudian kita kalikan 2 ya. Nah, mengingat kembali ya, mungkin definisi dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap itu definisinya itu adalah jika fx itu sama dengan f min x. Oke, contohnya itu fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Kan kalau saya ambil f min x, ya, ini kan sama dengan min x pangkat 2, ini hasilnya adalah x kuadrat ya, x kuadrat itu sama dengan fx ya. Jadi f min x-nya sama dengan fx. Dia merupakan fungsi genap. Kalau digambarkan karakteristik dari fungsi genap, dia akan simetris terhadap sumbu y ya. Ini adalah grafik fungsi x kuadrat. Oke, jadi kalau misalnya saya hitung luas dari min A sampai A gitu ya, karena sifatnya dia simetris, jadi saya bisa hitung luas bagian yang pertama aja gitu ya, karena luas bagian yang kedua kan sama ya. Katakanlah ini luasnya D, maka ini juga luasnya D gitu ya. Jadi integral dari min A sampai A dari x kuadrat dx ini akan sama dengan 2D. Jadi saya bisa hitung cukup salah satu bagian aja. Karena tadi sifat dari fungsi genap itu adalah simetris terhadap sumbu y ya.
Sedangkan fungsi ganjil definisinya itu adalah jika fx itu sama dengan min fx ya. Min fx sama dengan f min x. Atau sama aja ya, fx sama dengan min f min x. Tapi biasanya ini ya, supaya mudah diingat. Contohnya itu adalah fungsi pangkat 3 ya. Karena bisa dicek ya, kalau f min x ini sama dengan min x pangkat 3 atau min x pangkat 3 gitu ya. Min x pangkat 3 min fx ya. Jadi f min x-nya sama dengan min fx. Dia juga punya karakteristik ya, fungsi ganjil. Ya, kalau digambarkan x pangkat 3 kurang lebih seperti ini. Jadi sifatnya dia simetris terhadap titik ordinat gitu ya, atau titik pusat. Jadi dia simetris terhadap titik pusat atau titik asal. Oke, jadi kalau saya hitung luas dari min A sampai A, gitu ya. A-nya. Nah, luas di bawah sumbu X ini nanti, ya kalau ini bicara luas ya, tapi kalau misalnya nanti hasil integralnya dia akan bernilai negatif gitu ya. Jadi ini misal katakanlah D gitu ya, nanti D ini nilainya akan kecil dari A. Sehingga kalau saya hitung, oke ya, ini kan juga hasilnya D. Jadi kalau saya hitung integral dari X pangkat 3 dari min A sampai A dx, ini akan 0 ya, karena dari 0 sampai A dia hasilnya positif yaitu D gitu ya. Kemudian mungkin di sini saya tulisnya gimana ya. Ini juga D, D-nya lebih dari 0, berarti integral di sini adalah min D ya. Integralnya min D, tapi luasnya itu adalah luas dari daerah ini gitu ya. Itu adalah nilai mutlak dari min D. Jadi luasnya tetap D ya kan, tapi nilai integralnya dia negatif. Jadi ketika saya hitung dari min A sampai A, nanti integralnya itu akan bernilai 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya integral di bawah sumbu atau luas daerah di bawah sumbu X, nilai integralnya dia akan negatif. Tapi kalau bicara tentang luas, ya luasnya itu adalah harga mutlaknya. Oke, itu sifat dari fungsi genap dan fungsi genap. Nah, ini fungsi genap ya.
Jadi kita bisa hitung salah satu bagian, kemudian kita kalikan 2. Sedangkan kalau untuk fungsi ganjil, kita cek nilai integralnya dari suatu titik ya, minus A sampai A, dia hasilnya adalah 0 ya, karena akan saling menghilangkan. Tapi kalau misalnya f fungsi ganjil, saya hitung dari min B sampai A, gitu ya, dari fx dx, hasilnya belum tentu 0 ya. Tapi kalau saya hitung dari min A sampai A, atau saya hitung min B sampai B, gitu ya, maka hasilnya itu 0. Tinggal diperhatikan ini. Oke, contoh. Nah, ini adalah, saya punya f-nya adalah fungsi kosinus ya. Kita tahu fungsi kosinus itu dia simetris terhadap sumbu Y ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah fungsi cos X. Jadi fungsi kosinus ini merupakan fungsi genap. Kalau kebalikannya ya, sinus itu kan dia sinus 0 kan 0 ya. Nah, dia akan simetris terhadap titik asal. Jadi untuk fungsi sin X, dia fungsi ganjil ya. Kalau cos sinus dia fungsi genap. Artinya di sini saya bisa hitung dari 0 sampai pi/2 ya. Tinggal dikalikan 2. Dari cos X per 2 dari dx. Oke, ini hasilnya adalah 2 dikali, nah, integral dari cos X per 2 ya, jadi 1 dibagi 1/2, integral dari cos itu adalah sinus ya, karena turunan dari sin adalah cos ya. Kemudian kita evaluasi di 0 sampai pi/2. Oke. Di sini saya punya 2 kali 2 sin X per 2 0 sampai pi/2 ya. Tinggal dihitung ya. Sin pi/4 dikurangin 2 dikali sin 0 ya. 0/2 itu 0. Di sini saya punya sin 0 itu 0 ya. Berarti 2 dikali 2 sin per 4 berapa? Pi itu kan 180 ya. 180 bagi 4 45 ya. Jadi sin 45 itu adalah setengah akar 2 atau akar 2/2. Ya. Dikurangin 2 dikali sin 0. Sin 0 adalah 0 ya. Jadi saya punya 2 akar 2. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Artinya gini ya, kalau misalnya contoh lain. Kalau saya punya F, itu adalah suatu fungsi genap, kemudian diketahui gitu ya, kalau kita dari
sampai 4 fx itu adalah 6. Artinya apa? Artinya integral dari 0 sampai 4 dari fx ini adalah setengahnya ya, 6/2. Begitu juga sebaliknya gitu ya, kalau misalnya saya punya fx-nya suatu fungsi genap, saya punya 0 sampai 2 itu nilainya adalah 2 gitu ya. Artinya integral dari min 2 sampai 2 fx ini adalah 2 dari integral 0 sampai 2 fx. Ini ada x. 2 dikali 2. Begitu integral 2 sampai 4 fx dx berapa? Kalau integral 2 sampai 4 fx dx ini kan sama dengan pakai itu ya, sifat apa tadi namanya, tambahan selang gitu ya. Nah ini kan sama dengan, atau sebelum ke sini kita tahu bahwa integral 0 sampai 4 fx dx, kenapa Regita? Ibu, maaf tadi aku ketinggalan. Itu yang 6/2-nya itu dari mana ya, Bu? Oke. Saya punya fx-nya itu adalah suatu fungsi genap ya. Kemudian diketahui integral dari min 4 sampai 4 fx dx itu adalah. Nah, kemudian integral dari 0 sampai 4 berapa gitu ya. Sifat dari fungsi genap itu 4. Fungsi genap itu kan dia simetris ya. Jadi kata seperti ini gitu ya. Artinya dari sifat yang fungsi genap ini ya. Nih, min a sampai a, min a sampai a integral min a sampai a fx dx ini sama dengan 2 dikali integral 0 sampai a fx dx. Artinya kalau integral min 4 sampai 4 ini adalah 6 gitu ya. Artinya kalau dari 0 sampai 4 setengahnya ya. Atau 6/2 yaitu 3. Ini juga. Atau berdasarkan yang tadi kita punya integral dari fx dx ini sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 4 fx dx ya. Artinya integral 0 sampai 4 fx dx ini sama dengan, gamut ya, di bawah ya, setengah dari integral min 4 sampai 4 fx dx. Atau setengah dikali 6 sama dengan 3. Gitu ya, kayak gitu. Iya, Ibu. Ibu. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan tadi mana ya? Ini ya, kita pengen cari integral 2 sampai 4. Nah, berdasarkan sifat tambahan selang, kita punya integral dari 0 sampai 4 fx dx
itu bisa kita bagi gitu ya, dari 0 sampai 2 fx dx, kemudian kita tambah integral dari 2 sampai 4 fx dx ya. Sehingga integral 2 sampai 4 fx dx ini sama dengan integral 0 sampai 4 fx dx dikurangi integral dari 0 sampai 2 fx dx. Integral 0 sampai 4 fx dx-nya kita punya, tadi kita hitung ya, 3 ya. 0 sampai 4 fx dx-nya 3. Kemudian integral dari 0 sampai 2 fx dx-nya ini ya, 2. Sehingga integral dari 2 sampai 4 fx dx-nya. Oke. Iya, silakan aja. Bu, maaf tadi saya nge-lag itu Bu, yang cos itu Bu, yang soal yang cos pi per 2 Cos. tadi Bu. Ya, Kenapa? itu yang 1/2 itu dari mana ya Bu? Oke. Integral dari, saya tulis di bawah ya. Integral dari cos ax dx pertemuan sebelumnya ya, kayaknya ya. Ini sama dengan 1/a dari integral cosinus apa? Sin ax plus c ya. Sehingga kalau saya punya integral dari cos x dx, artinya saya punya a-nya itu setengah ya. Jadi 1/2 dari sin ax plus c. Ini sama dengan 2, a-nya setengah ya. Dua sin x per 2 plus c. Gitu ya, Azam ya? Oh iya Bu. Oke. Jadi kalau di integral ataupun di turunan, kalau di turunan kan sudutnya kita turunkan. Kalau di integral juga sama. Kita kalikan, ya artinya koefisiennya jadi 1 per koefisien sudutnya. Jangan lupa gitu ya, ditambahkan. Gitu. Nah, mungkin pertanyaannya ini dapat dari mana? Nah, sebetulnya ini kita dapat dari teknik substitusi ya. Jadi kita substitusi, kita misalkan U-nya itu adalah A. Artinya DU-nya itu adalah apa? Turunan atau DU per DX-nya adalah A ya. Atau dengan kata lain, DU-nya adalah A dx. Atau dx-nya adalah 1/a du ya. Sehingga integral dari cos ax dx ini sama dengan integral dari cos ya. Kemudian dx-nya adalah 1/a du atau 1/a cos a dari sin u plus c. Ini sama dengan 1/a dari sin ax ya, karena u-nya adalah Nazam ya. Oh iya Bu. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Clear? Clear ya? Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak ada? Jadi mau nanya, Silakan. tapi yang bagian atas Bu, nggak apa-apa.
Iya. Enggak sih Bu, cuman yang bagian pas tadi kan ada yang 2/3 itu loh Bu. Nah, itu tuh tadi sempat ya 3U, 3/2 itu dari perhitungan DU sama DX ya Bu. Iya. 2/3-nya itu dari perhitungan DU sama DX-nya itu ya Bu. Pangkat setengah DU berapa? Tadi kan aturan pangkat ya dalam integral. Jadi U-nya itu pangkatnya naik 1 gitu ya, 1 plus setengah dibagi 1 plus setengah ya. 1 plus setengah itu kan 3/2. Jadi U pangkat 3/2 per 3/2 ya. 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3 U pangkat 3/2 gitu. Dari sini. Oh iya Bu. Makasih Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini untuk integral tentu ya. Jadi integral tentu itu merupakan limit dari jumlah Riemann yang berangkat dari pembentukan Oke. Selanjutnya masuk ke penggunaan integral ya. Sebetulnya sama aja ya. Penggunaan pertama ini menentukan luas daerah di antara dua kurva. Oke, jadi prinsipnya yang pertama kita sketsa daerahnya ya. Jadi misal diberikan suatu daerah yang dibatasi oleh kurva A dengan kurva B gitu ya. Kita gambarkan, kemudian ketika kita sudah punya daerahnya, prinsipnya tadi ya kita iris, bahasanya iris atau kita partisi ya daerah-daerah tersebut ke dalam persegi-persegi panjang. Jadi kita punya ini dari persegi panjang tersebut gitu ya. Kemudian kita tambahkan luas persegi panjang sehingga kita punya hampiran dari luas yang kita punya. Ambil limitnya gitu ya. Secara khusus kita sebut sebagai jumlah Riemann ya. Kemudian kita ambil limitnya, diversinya lebar partisi atau lebar selangnya itu menuju nol ya, sehingga kita punya bentuk sebagai limit dari jumlah Riemann. Nah itu kita punya luas daerah pada daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva tersebut. Oke, contoh ya. Di sini saya punya daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 plus akar X dan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini secara khusus ya, sumbu X gitu ya. Nah, kemudian ada selang 0 sampai 4. Nah, kalau di sketsa ya, Y sama dengan 1 plus akar X gitu ya. Kemudian di sini saya punya Y sama dengan 0 atau sumbu X. Maka daerah atau pada selang 0 sampai 4, daerah yang mau saya hitung adalah ini ya, daerah yang berwarna biru. Nah, kemudian tadi langkah selanjutnya adalah kita 0 sampai di awal saya sempat sampaikan paling mudah kita ambil selang lebar
yang sama lebar atau sama panjangnya gitu ya. Oke, di sini saya partisi sehingga saya punya lebar dari setiap persegi itu adalah delta X. Kemudian saya hitung luas dari partisi atau irisan yang saya ambil gitu ya. Nah, ini luas satuannya itu adalah saya sebut delta LI, yaitu tinggi dikali lebar gitu ya. Luas persegi panjang. Tingginya itu nilai fungsinya yang dalam hal ini adalah 1 plus akar X. Kemudian saya jumlahkan ya, sehingga luas D ini atau di sini disebutnya L ya. L ini luasnya itu adalah hampiran dari sigma atau jumlah dari seluruh ini ya. Segi luas persegi panjang. Ketika saya ambil limitnya gitu ya. Limit lebar selang partisi itu menuju 0, saya ambil limit untuk maka ini sama dengan integral dari 0 sampai 4 dari fx dx ya, atau 0 sampai 4 fx-nya saya punya setelah 1 plus dx ya, jadi gitu ya. Oke, atau dari langkah 1 sampai 5 persingkat ya. Kita mengiris, kemudian langsung kita ambil sampel irisan. Kita ambil sampel irisannya ini, persegi panjangnya, di mana dia memiliki lebar delta X, dan tinggi itu adalah fx ya. Tingginya adalah fx. Yang dalam hal ini adalah 1 plus akar X. Sehingga luas irisan ini adalah saya sebut delta L, yaitu tinggi dikali lebar. Tingginya adalah fx, fx-nya adalah 1 plus x, kemudian saya punya L-nya adalah ini. Jadi dari saya punya delta L-nya itu adalah plus akar X delta X, L-nya ini bentuknya adalah integral dari 0,4 ya, selang yang kita tentukan, yang kita ingin hitung luasnya. Ini 1 plus akar X dx. Jadi ada ya, antara delta L dan L. Tinggal ditambahkan bentuk integralnya, kemudian delta X-nya itu akan menghampiri D. Ya. Kemudian delta L-nya akan menghampiri L. Oke. Nah, kemudian kalau saya punya dua kurva gitu ya, kalau tadi contoh yang di atas sebetulnya kan juga dua kurva ya, hanya kurva yang kedua itu adalah kurva Y sama dengan 0 ya, atau ya sumbu X. Nah, kalau kurva yang satu itu bukan merupakan sumbu X, artinya sembarang fungsi ya, bagaimana. Ya, prinsipnya juga sama ya, tadi kita mengiris, kemudian kita ambil sampel irisannya gitu ya. Yang berbeda itu hanya di tinggi dari perseginya ya. Jadi lebarnya tetap delta X, tingginya itu adalah ini ya. Jadi saya punya kurva yang paling atas itu adalah fx, kurva yang paling bawah itu adalah dx, maka tinggi dari irisan yang saya punya ini adalah fx dikurangi dx. Fungsi yang di atas dikurangi fungsi yang di bawah. Hanya beda itu aja.
ya sebetulnya kalau saya punya kasus yang tadi di atas, artinya saya punya Y-nya sama dengan GX-nya sama dengan 0 gitu. Makanya saya punya tingginya itu adalah Fx min 0 atau Fx sendiri. Oke, itu. Jadi luas dari irisan atau sampel yang saya punya ini adalah delta L ya. Delta L ini tinggi dikali lebar ya. Lebarnya adalah delta X, ini adalah Fx min GX. Sehingga kalau diterjemahkan saya punya luas yang biru ini atau saya sebut L gitu ya. L-nya adalah integral dari Fx GX. Di sini diberikan mutlak karena tinggi itu kan nilainya kita inginkan dia positif ya. Integralnya dari dari selang A sampai B. Oke, jadi prinsipnya sama, hanya yang membedakan tinggi ini. Oke, contoh ya, tentukan dua daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Jadi langkahnya yang pertama kita sketsa ya. Ini harus bisa ya. Menentukan atau mensketsa grafik Y sama dengan X pangkat 4. Menggambar sketsa 2X min X kuadrat juga harus bisa ya. Caranya ya biasanya kita tentukan titik potong, kemudian kita cek titik maksimum dan minimum. Titik maksimum dan minimumnya itu kan kita peroleh dengan menurunkan gitu ya. Oke, pokoknya kita sketsa. Saya punya Y sama X kuadrat. Ini bentuknya seperti ini ya, seperti kurva X kuadrat. Dia agak lebih tinggi ya sebetulnya. Kemudian saya punya ini adalah Y sama dengan 2X min X kuadrat ya. Sehingga daerah di antara dua kurva ini adalah yang ini ya. Yang biru ini. Oke. Kemudian diminta untuk menentukan luas daerahnya. Oke, tadi prinsipnya adalah tadi kita mengiris, kemudian kita ambil sampel irisannya gitu ya, atau sampel partisinya yaitu persegi panjangnya ini, di mana dia memiliki lebar delta X gitu ya. Kemudian tingginya adalah di atas, kurva yang di atas kan yang ini ya. Ini saya sebut yang ini Y1 yang seperti mangkuk terbalik. Kemudian Y2 yang ini Y1, ini Y2 ya. Artinya tingginya itu adalah Y1 dikurangi Y2. Sehingga saya punya delta L ya, luas daerah yang kecil ini atau luas yang partisi ini yang persegi panjang itu tinggi ya, tadi Y1 dikurangi Y2. Ini Y1 ya. Kemudian ini Y2. Dikali lebarnya atau delta X. Y1 saya punya 2X min X kuadrat dikurangi Y2. Y2-nya adalah X dikali delta X. Oke, di sini saya punya 2X min X kuadrat min X 4 dikali delta X. Ini adalah delta L-nya ya. Sehingga L-nya adalah integral
2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Tinggal kita cari batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai ini ya. Ini dapat dari mana? Ini kan kelihatan ya. Sebetulnya yang pertama kita lakukan itu kita cari titik potongnya. Kita cari titik potong di antara dua kurva ini ya, Y1 dan Y2. Untuk menentukan batas pengintegralannya. Oke, di sini saya punya titik potongnya 0,0 dan 1,1 ya. Nah, ini dari mana? Kita cari titik potongnya ya, artinya saya samakan x pangkat 4, saya tulis Y1 ini sama dengan Y2, atau x pangkat 4 ini sama dengan 2x min x kuadrat ya. Sehingga saya punya x pangkat 4 plus x kuadrat min 2x sama dengan 0. Atau x-nya sama dengan x pangkat 3 plus x min 2. Nah, di sini dicari ini ya, apa faktornya. Oke, sebentar. X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya itu 0 ya. Bisa dicek. Kemudian titik lainnya, kita bisa substitusi misal X sama dengan 1. Sebetulnya ketika X-nya sama dengan 1, X pangkat 3, 1 ditambah 1, kemudian dikurangi 2, ini adalah 0. Jadi 1 juga merupakan aktornya. Sebentar, saya mau ngecek yang mana ya. Oke. Ketika dihitung, X sama dengan 1, Y-nya juga 1. Sehingga 0,0 dan 1,1 ini merupakan titik potong. Sehingga saya punya tadi ini ya, L-nya itu adalah integral dari 2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Saya itu integralnya dari 0 sampai 1. Nah, kalau udah dapat bentuk yang ini, tinggal diintegralkan aja ya, berdasarkan integral tentu. Kemudian tinggal dievaluasi di titik-titik ujungnya. Oke, nanti dicari ya faktornya ya, kalau mau. Harusnya dia punya 3 faktor ya. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 1, ada 1 lagi sebetulnya nanti bisa di. Oke. Kalau ada yang bertanyakan, silakan. Bu, saya mau nanya. Itu kan tadi panjang dikali lebar ya? Fungsinya dikali sama delta X. Itu delta X-nya nggak ada nilainya apa gimana, Bu? Delta X-nya ya sebagai selang ya. Selang yang sebetulnya ya nggak ada nilainya. Jadi delta X itu, jadi kita bagi selang 0 sampai 1, kita buat dalam selang-selang kecil ya. Selang-selang kecil di mana lebarnya itu adalah delta X. Artinya kalau saya bagi 0 sampai 1 itu ke dalam 100 selang gitu ya. Artinya delta X-nya itu sama dengan 1 dikurangi 0 dibagi 100 gitu ya. Atau delta X-nya sama dengan 1/100. Kalau misalnya saya bagi dalam 1 selang, artinya delta X-nya itu adalah 1/1000. Tapi
ketika delta x-nya itu menuju 0 ya. Ya udah, jadi kita tidak tentukan delta x-nya itu nilainya berapa. Yang pasti kita inginkan delta x-nya itu menuju 0. Ketika delta x-nya menuju 0, nanti si delta x ini akan menghampiri dx lah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Dimengerti Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi ada lagi ya? Alfat ya mungkin? Atau Izin tadi bertanya, yang Bu. Untuk menentuin Y1 sama Y2-nya gimana, Bu? itu bebas aja ya. Oh, Tadi kan bebas. saya definisikan Y1-nya itu adalah yang 2x min x kuadrat, kemudian Y2-nya x min 4. Betulnya boleh Y1-nya yang ini gitu ya, Y2-nya yang ini, itu nggak masalah. Tapi ketika menentukan tinggi, kan tinggi ya. Tinggi itu fungsi yang di sini, yang ini ya, yang ini nih. Terus saya pakai warna lain. Ini ya. Ini kan fungsi yang di atas ya. Dikurangin fungsi yang di bawah. Fungsi yang di atas itu kan fungsi yang ini ya, yang bentuknya seperti mangkuk terbalik, yaitu 2x min x kuadrat. Sedangkan fungsi yang di bawah ini adalah fungsi x pangkat 4. Terserah ya, tinggal didefinisikan mau Y1-nya yang mana, Y2 yang mana, asalkan tingginya itu adalah 2x min x kuadrat dikurangin x pangkat 4. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Izin bertanya. Silakan. Berarti ini pertama kita cari titik potongnya dulu ya, Bu ya. Itu kita Ya, integralkan langsung gitu, bisa tinggal dikurang dengan apa namanya? Yang Y1 kurang Y2 baru dikali dx. tingginya ya tinggal menyesuaikan dia ada di antara kurva mana dengan kurva mana gitu ya. Betul. Jadi kita cari titik potongnya, kemudian kita buat irisannya seperti ini gitu ya, sampelnya, supaya kita bisa tahu tingginya berapa gitu ya. Kemudian tinggal dikalikan delta x, kemudian luasnya itu adalah merupakan integral ya, dari tinggi dikali dx. Oke ya, jadi kita buat irisannya ini tegak atau vertikal gitu ya. Kemudian kita integralkan terhadap x ya, dx, sehingga batasnya juga ada di sumbu x ya. Jadi kita ambil integralnya dari 0 sampai 1. Karena kita bisa juga buat partisi itu dalam sumbu y ya, atau kita bisa buat partisi atau irisannya itu melintang atau datar. Contoh yang ini ya. Misal saya punya dua kurva ya, yaitu y kuadrat sama dengan 4x, kemudian y 4x min 3y sama dengan 4. Tadi yang pertama dilakukan, ya nggak harus pertama juga ya, artinya di sketsa terlebih dahulu, kemudian nanti baru menentukan titik potong. Yang pasti titik potong kalau memang digambar tidak diketahui gitu ya, supaya ya titik potong itu akan menentukan batas integral yang kita hitung. Oke. Titik potongnya itu ya tinggal kita menyamakan ya, y dengan y atau x dengan x. Oke, di sini punya, bentar ya, ini apa? Oke.
saya nulisnya seperti ini mungkin akan bingung. Di sini kan saya punya y kuadrat per 4 ini sama dengan x gitu ya. Kemudian yang satunya saya punya x-nya sama dengan 3y, di sini 4x saja ya, atau 4x. Y kuadrat sama dengan 4x. Ini 4x sama dengan 3y plus 4 ya. 3y plus 4. Oh, ini berarti mungkin saya salah ya. 4x min 3y sama dengan 4. Harusnya gini ya. Sehingga kalau disamakan, sama-sama punya 4x. Sehingga saya punya y kuadrat sama dengan 3y plus 4. Ini apa ya? Sehingga saya punya y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 4. Nah, di sini saya cari y-nya ya. Di sini saya punya y min 4, saya faktorkan y plus 1. Sehingga saya punya y-nya sama dengan 4 atau y sama dengan 4. Nah, ketika y-nya sama dengan 4, saya tinggal substitusi ke salah satunya, ya, bisa yang pertama atau yang kedua. Ketika y-nya sama dengan 4, saya substitusi, maka saya peroleh x-nya 4 ya. Nanti tinggal dicek ya, y-nya 4 kuadrat, ini sama dengan 4x, maka x-nya sama dengan 4 ya. Maka saya punya titik potongan. Kemudian ketika y-nya min 1, saya punya x-nya adalah 1. Maka saya punya seperempat pangkat min 1, ini adalah titik potongan. Kalau di sketsa, seperti ini ya grafiknya, atau daerahnya gitu ya, daerah yang dibatasi oleh dua kurva tadi. Ini kurva yang pertama, ini adalah kurva, ini kecil ya, saya tulis aja. Y kuadrat sama dengan 4x, sedangkan ini adalah garis 4x min 3y sama dengan 4. Nah, ini kalau misalnya kita hitung daerahnya ya, menggunakan irisan vertikal, ini kita harus bagi ke dalam dua daerah ya. Daerah yang pertama dan daerah yang kedua. Karena kalau kita ambil selang atau partisinya, kedua selang tersebut itu memiliki tinggi yang berbeda. Artinya kalau kita rumuskan dalam fungsinya itu berbeda gitu ya. Kalau di sini kalau saya perbesar, ini kan seperti ini ya. Gitulah ya. Saya bagi dua di sini ya. Kenapa? Karena untuk daerah yang satu, ketika saya ambil irisannya seperti ini gitu, itu ada di kurva yang sama ya. Katakanlah di sini kurva 1 yang garis 2 atau Y2. Ya tentu di sini akan kesulitan untuk membagi. Kemudian daerah yang kedua,
dia tingginya adalah Y1 min Y2. Ya. Jadi pertama kalau misalnya kita pakai irisannya irisan tegak, kita akan hitung menjadi dua daerah, ya, daerah 1 dan daerah 2. Kemudian untuk daerah 1 kita akan kesulitan menentukan tingginya, ya. Di sini saya tingginya nggak tahu. Oke. Nah, tapi akan lebih mudah kalau kita bagi, ya, daerah yang warna biru ini ke dalam partisi atau irisan melintang atau horizontal. Kalau saya buat partisinya seperti ini gitu, ya, artinya kan tetap aja, ya, saya punya bentuknya adalah persegi panjang. Jadi di sini saya punya persegi panjang yang lebarnya adalah delta Y, ya. Jadi dalam Y X dan tingginya adalah ini, yaitu Y2 dikurangin Y1, ya. Oke, ya. Jadi saya punya delta L. Nah, ketika membuat irisan horizontal, ini kan saya hanya perlu hitung satu daerah, ya. Dan tingginya bisa saya tentukan dengan mudah, karena itu merupakan selisih dari dua kurva atau dua fungsi. Kalau yang tadi, kalau buat horizontal, di daerah yang pertama ini saya akan kesulitannya menentukan tinggi. Jadi akan lebih mudah kalau saya buat irisannya horizontal. Jadi delta L-nya ya artinya panjang dikali lebarnya gitu, ya. Panjangnya saya punya Y2 min Y1, ya. Dikali lebarnya ada deltanya. Oke, tentu di sini saya punya Y2 di sini, ya. Sorry, bukan Y2, ya. Saya harus tentukan dalam fungsi Y, ya. Artinya gini, saya punya 4X min 3Y itu sama 4. Artinya X-nya akan sama dengan 3Y plus 4 per 4, ya. Jadi di sini saya punya, mungkin saya tulisnya bukan Y, ya. Sorry. X1 atau Y, ya. Bisa dalam F, ya. F1 dan F2. Jadi adalah F2 min F1 atau F1 min F2 sama aja, ya. Mungkin saya tulisnya F1 min F2 karena nanti yang paling kanan itu dikurangi yang paling kiri. Kalau irisannya tegak, kurva yang paling atas dikurangi kurva yang paling bawah. Oke, di sini karena kita mengambil irisannya datar, maka kita bentuk F-nya itu adalah fungsi Y, ya, dalam hal ini. Ini adalah F. Berapa F1 sama dengan 3Y plus 4 4. Kemudian ini saya punya Y kuadratnya sama dengan 4X, artinya X-nya sama dengan Y kuadrat plus 4, atau F2-nya itu adalah X sama dengan Y kuadrat. Oke, di sini
saya punya F1 dikurangin F2. Artinya 3Y plus 4 per 4 dikurangin Y kuadrat per 4 ya. Dikalikan delta Y. Sehingga kalau saya ambil limit delta Y menuju 0, saya punya integral dari 3Y plus 4 per 4 Y kuadrat per 4 dikali DY ya, ini L. Tinggal tentukan batasnya ya. Batasnya tentu dalam sumbu Y ya. Jadi dari sini sampai sini ya. Tadi kita sudah hitung titik potongnya di sini adalah 1/4 min 1, artinya di sini min 1 sampai 4 ya. Jadi min 1 sampai 4. Jadi daerah biru ini untuk sumbu Y-nya itu rentangnya dari min 1 sampai 4. Oke. Nah, kalau udah bentuk seperti ini tinggal diintegralkan saja ya. Ini kan oke, kalau dihitung 125 per 24 ya. Oke, mungkin poinnya gini ya. Jadi kalau misalnya saya punya daerah, kemudian saya iris atau saya bentuk partisi horizontal atau tegak, maka integral yang saya punya itu akan integral dalam X ya, integral terhadap X. Dan batas integralnya juga ada di sumbu X. Tapi kalau misalnya saya punya irisannya irisan datar, maka nanti bentuk integralnya itu adalah terhadap Y ya, atau integral DY. Artinya nanti tingginya atau F-nya di sini tinggal kita rubah dalam Y semuanya. Jadi kita buat X sama dengan sesuatu. X sama dengan fungsi dari Y. Nah, untuk batasnya ada di sumbu. Jadi daerah ini ada di selang berapa ya untuk sumbu ini. Kalau tadi, kalau irisan horizontal, batas integralnya ada di sumbu. Dan ini kita bentuk Y-nya itu ya sama dengan sesuatu fungsi dari X ya. Nanti ini akan menjadi tingginya. Tinggal F1 dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1. Oh, silakan. Kalau ternyata kebalik gitu ya, yang bawah dikurangi yang atas, nanti hasilnya akan negatif. Sedangkan ya kalau negatif nggak apa-apa ya, nanti tinggal dikasih mutlak aja sih. Pokoknya kita ambil yang positifnya. Gitu. Tapi supaya tidak bingung, kalau saya sarankan, kalau irisannya tegak, kita ambil fungsi yang paling atas dikurangi fungsi yang bawah. Kalau irisannya datar, fungsi yang paling kanan ya, ini kan yang paling kanan nih, dikurangin fungsi yang paling. Oke, itu ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Nah, ini bisa cari ya buat latihan. Kalau yang ini bisa dua cara ya. Ini soal yang A. Ini bisa dua cara. Artinya saya bisa bentuk irisan datar ataupun irisan tegak. Tentu di sini dicari ya titik potongnya. Oke, kalau
misalnya saya buat irisan tegak, katakanlah di sini gitu ya. Nah, maka saya punya, nanti ini integralnya dicari ya, apa titik potongnya. Ini misalnya saya punya A1, A2, saya punya A1, A2, atau saya kotrap dulu ya. Saya punya awalnya itu adalah delta L ya. Delta L-nya itu adalah persegi panjang yang tegak ini, di mana tingginya adalah yang atas ya. Saya punya Y sama dengan F1 sama dengan X plus 4. Jadi saya punya F1 dikurangin F2 ya. Di sini saya punya F2-nya adalah X kuadrat min 2 ya. Ini dikali delta X. Di sini saya punya F1-nya X plus 4 dikurangi X kuadrat min 2 dikali delta X. Atau di sini saya punya X min X kuadrat plus 2 ya. Delta X. Sehingga luasnya itu adalah saya punya X min X kuadrat plus 2 dx. Nanti titik potongnya dicari ya. Titik potongnya dicari yaitu ketika Y1 sama dengan Y2, yaitu X plus 4 sama dengan X kuadrat min 2. Di sini saya punya X kuadrat min X min 6 ya, sama dengan 0. Saya cari nanti titik potongnya di sini X min 3 X plus 2 ya. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Dicari ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan berapa. Tinggal disubstitusi, bisa di Y1 ataupun Y2 ya, nggak masalah, sama aja. Ini Y-nya sama dengan 7, ketika X-nya min 2, Y-nya sama dengan 2 ya. Jadi titik potongnya adalah titik potongnya adalah 3,7 dan min 2,2. 3,7 yang ini ya. Oke. Aduh, ini agak ya, pokoknya artinya saya punya integralnya, batasnya berarti dari berapa? Min 2 sampai 3 ya. Oke, kalau gitu sebetulnya tidak perlu saya hitung sampai Y-nya ya. Cukup saya hitung X-nya aja. Oke, jadi di sini saya punya min 2. Belum berubah ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ini pen saya agak kurang ini deh. Bu, berarti perhitungannya itu cuma nyampe yang mencari titik potongnya aja, Bu? Enggak dong, ini diselesain dong. Luasnya jadi berapa gitu ya. Kalau perhitungan titik potongnya itu kan hanya untuk menentukan batas integralnya ya. Ketika sudah diperoleh batas integralnya, ini kan sebetulnya akhirnya luasnya itu adalah integral dari berapa? Min 2 sampai 3 dari X min X kuadrat plus 2 dx. Nah, ini dihitung integralnya berapa.
gitu ya. Oke? Oh, iya Bu, makasih Bu. Oke. Soal yang kedua juga sama ya. Ayo, gimana Alfat? Silakan. Izin bertanya Bu, kalau ini apa? Yang titik potong itu kan situ ada, situ ada X sama dengan 3, itu Y sama dengan 7. Itu berarti itu Y-nya itu ada 2 ya Bu ya? Berarti X3 itu bisa dimasukin di F1 dan F2, ketemu Y-nya 1 dan 2. Terus yang X sama dengan min 2, ketemu juga Y3 dan Y4 itu. Berarti ada titik potongnya ada 4 dong, apa gimana Bu? Ada 1 ya. Jadi mau dimasukkan atau disubstitusi di F1 ataupun F2, hasilnya akan sama ya. Coba, ketika X-nya sama dengan 3, substitusi di F1. Itu kan 3 plus 4 ya. Berapa tuh? 7. Ya kan? Kemudian ketika substitusi di F2, 3 kuadrat dikurangi 2. 9 dikurangi 2 sama ya 7. Karena kan titik potong di sini, ya titik ini kan artinya ada di grafik 1 atau di fungsi 1, sekaligus ada di fungsi 2 ya. Jadi mau disubstitusi nilai yang sama, nilai fungsinya Y-nya akan sama. Sama juga X sama dengan min 2. X sama dengan min 2, kalau saya substitusi di F1, ini hasilnya 4 dikurangi 2 ya, yaitu 2. Kalau saya substitusi di F2, yaitu min 2 kuadrat ya, 4 dikurangi 2, itu hasilnya adalah 2. Titik potongnya ada 2 ya. Hanya 2 gitu. Gitu, Alfat. Oh berarti karena ini Bu ya, karena di titik potong jadi sama gitu. Iya, di titik potong jadi sama. Sebetulnya bisa cukup sampai X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 aja juga nggak masalah gitu ya, karena kan saya hanya butuh batas pengintegralan untuk dx-nya ya, yang artinya saya hanya butuh untuk sumbu X-nya aja. Toh di nilai Y-nya kan saya nggak pakai ya. Tapi kalau dilanjutkan ya nggak apa-apa. Titik potongnya 3,7 dan 2,2 gitu, supaya lengkap, itu nggak masalah. Gitu ya. Jadi dari yang luas ini, yang tadi prosedur yang kita pakai, yang kita gunakan, kita potong gitu ya, kita iris. Kemudian irisan tersebut, sampelnya ya kita hitung luasnya, yaitu delta L, di mana delta L ini luasnya adalah tinggi dikali lebar, lebarnya itu adalah delta X gitu ya, kemudian tingginya adalah kurva yang atas dikurangin kurva yang bawah ya, berdasarkan persegi panjang yang kita bentuk itu. Maka integralnya itu adalah, atau luasnya itu adalah integral dari tinggi dikali dx. Ya, tinggal kita lihat batas integralnya dari berapa sampai berapa. Nah, batas integral itu kita peroleh dari titik potong. Gitu. Karena kita pakai atau kita iris secara vertikal atau tegak, maka kita butuh batasnya itu dalam sumbu X. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita iris secara horizontal, kita butuh batasnya itu dalam Y ya. Makanya nanti diperlukan Y-nya ya, kalau kita pakai irisan datar. Ya kurang lebih seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Bu, izin bertanya lagi Bu. Yang tadi tuh yang soal katanya ada itu karena apa Bu ya? Saya masih belum paham. Kalau yang ini, kenapa ada dua daerah ya? Karena kalau saya ambil partisinya ya, di daerah 1 dan daerah 2, beda antara kurva yang atas dengan kurva yang bawah. Kalau yang daerah 1 atas ini kurva Y1 ya.
kemudian yang bawah ini juga Y1 ya. Sementara di daerah 2, ini kurva yang atas Y1, kemudian kurva yang bawah adalah Y2. Kalau ketika kita membuat irisan tegak seperti itu, ada dua irisan yang berbeda gitu ya, artinya yang satu kurva yang atas berbeda dengan kurva atas di daerah yang lain. Nah, itu kita perlu bagi dalam dua daerah atau bahkan lebih dari dua daerah. Tapi ketika kalau kita mengirisnya datar, mau kita bentuk irisan dimanapun gitu ya, di bawah ataupun di atas, akan sama gitu ya, kurva yang mengapit. Jadi yang sebelah kanan itu pasti kurva F1, yang sebelah kiri itu pasti kurva F2. Jadi selalu sama, ya maka kita cukup hitung dalam satu daerah. Yang ini pun sama ya. Contoh yang 1A, saya bentuk irisannya seperti ini ya, di sebelah kiri. Kalau saya bentuk irisan di sebelah kanan atau dimanapun gitu ya, pada daerah yang berwarna biru, tingginya tuh selalu sama. Artinya dia selalu jadi kurva yang atas itu adalah F1 dan kurva yang bawah itu adalah F2. Gitu ya. Itu intinya kena garisnya Bu ya, yang tadi karena ada daerah. Baik, Kalau Bu, yang B, kira-kira yang B, kalau yang B akan ada lebih mudah, ada belum? Ini kan akan lebih mudah horizontal. Betul, horizontal ya, karena ini sorry ya, saya lagi nggak bisa saya terus. Jadi saya ngomongin aja gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau saya bentuk irisannya itu secara horizontal. Karena mau dimanapun saya bentuk persegi panjang gitu ya, dia akan selalu terhapit oleh yang pertama kurva A, kemudian yang sebelah kiri kurva B. Kurva yang mengapitnya itu selalu kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini sama ya, kayaknya akan lebih mudah kalau kita bentuk dalam atau kita iris atau partisi secara horizontal. Artinya nanti kalau secara horizontal, nanti kita integralkannya itu terhadap DY ya. Terhadap DY, kemudian tinggal kita cari batasnya itu terhadap atau ada di sebelumnya. Kurang lebih gitu. Oke, ada lagi? Belum kita akhiri karena takut mati. Berarti kalau gambar ketiga itu enakan horizontal ya? Horizontal. Tapi bisa juga ya vertikal. Kalau vertikal artinya nanti saya bagi dalam dua daerah. Tapi horizontal aja kalau menurut saya. Oke, masih belum bisa nih. Oke. Nanti ini dicoba dicari. Atau nanti saya berikan tugas, tapi nanti saya bantu ya. Kira-kira ini saya kasih petunjuk buat secara vertikal atau buat secara horizontal. Gitu. Oke. Nah, untuk UAS materinya seperti ini ya. Jadi penggunaan integral secara khusus untuk menentukan daerah. Untuk jadwal UASnya tadi saya infokan, saya pakai di minggu kedua UAS, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 17. Nanti saya diskusikan kelas A sampai kelas C mau di hari apa, jam berapa. Oke? Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Untuk presensi mungkin saya isikan dulu ya, nanti saya share di grup WhatsApp. Ya, Bu.